Assalamualaikum semuanya, bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu bab turunan fungsi atau diferensial ya. Pada pembahasan turunan fungsi ini masih ada kaitannya dengan limit fungsi pada video-video sebelumnya ya. Jadi jika diketahui suatu fungsi f(x), maka turunan dari f(x) dinotasikan dengan f aksen x sama dengan y aksen atau bisa juga dy per dx atau df per dx. Kemudian untuk rumusnya saya gunakan notasi yang pertama, f aksen x sama dengan limit f(x) plus h dikurangi f(x) dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, tentukan turunan dari f(x) sama dengan x. Nah, kita cari dulu f(x) ditambah h. f(x) ditambah h sama dengan x plus h. Karena f(x)-nya sama dengan x, maka turunannya f aksen x sama dengan rumusnya seperti yang sudah kita tuliskan tadi. Ini harus kita hafalkan, limit f(x) plus h dikurangi f(x) dibagi h untuk h mendekati 0. Maka diperoleh limit h mendekati 0. Ini kita ganti, f(x) plus h nya adalah x plus h dikurangi f(x) nya adalah x dibagi dengan h. Maka diperoleh di sini x dikurangi x hasilnya 0, maka tinggal h dibagi h. H dibagi h hasilnya 1, maka diperoleh limit h mendekati 0 dari 1. Maka hasilnya adalah 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x adalah 1. Next, untuk contoh yang kedua, tentukan turunan dari f(x) sama dengan c, di mana c itu adalah konstanta. Pertama kita cari juga f(x) plus h. f(x) plus h sama dengan c ya. Jadi untuk x-nya diganti apapun akan tetap menghasilkan c karena c itu adalah konstanta. Sehingga turunannya f aksen x sama dengan limit f(x) plus h dikurangi f(x) dibagi h, h mendekati 0. Kita gantikan, diperoleh f(x) plus h nya sama dengan c, f nya juga c dibagi h untuk h mendekati 0, sehingga diperoleh c dikurangi c sama dengan 0 ya. 0 dibagi h hasilnya sama dengan 0, maka limit 0 h mendekati 0 hasilnya juga 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika f(x) sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Next, untuk rumus yang nomor 3 atau contoh yang nomor 3, tentukan turunan dari f(x) sama dengan cx. Kita cari juga f(x) plus h. f(x) plus h sama dengan c kali x plus h ya. Maka f aksen x sama dengan limit f(x) plus h dikurangi f(x) dibagi h untuk h mendekati 0 ya, maka kita gantikan, diperoleh limit h mendekati 0 dari cx plus h dikurangi cx dibagi h. Kemudian apabila kurungnya kita buka, maka diperoleh cx ditambah ch ya, dikalikan ya, dikurangi cx dibagi h, sehingga diperoleh limit cx dikurangi cx habis, tinggal ch dibagi h, maka diperoleh limit c untuk h mendekati 0 ya. Hanya kita sederhanakan, maka hasilnya sama dengan c. Jadi bisa disimpulkan bahwa turunan dari f(x) sama dengan cx adalah f aksen x sama dengan c. Next, untuk contoh yang nomor 4, tentukan turunan dari f(x) sama dengan x pangkat n. Ya, kita cari dulu bahwa f(x) ditambah h sama dengan x plus h pangkat n, sehingga turunannya sama dengan limit f(x) plus h dikurangi f(x) dibagi h untuk h mendekati 0, sehingga diperoleh limit h mendekati 0 x plus h pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi h. Nah, sehingga diperoleh ya, untuk menentukan x plus h pangkat n kita ingat kembali teorema binomial Newton ya. Jadi x plus h pangkat n hasilnya adalah n kombinasi 0 x pangkat n h pangkat 0 ditambah n kombinasi 1 x pangkat n min 1 h pangkat 1 ditambah n kombinasi 2 x pangkat n min 2 h pangkat 2 dan seterusnya
plus suku yang terakhir adalah N kombinasi N X pangkat 0 dikalikan H pangkat N ya. Jadi di sini untuk koefisiennya suku yang pertama mulai dari N kombinasi 0 berurutan, kemudian N kombinasi 1, kemudian N kombinasi 2, berikutnya N kombinasi 3 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah N kombinasi N. Sedangkan untuk yang pertama, suku yang pertama X-nya memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat N turun 1 per 1. Kemudian setelah X pangkat N berarti X pangkat N-1, kemudian X pangkat N-2, kemudian X pangkat N-3 dan seterusnya sampai dengan suku yang terakhir memiliki pangkat terendah X-nya pangkat 0. Kemudian untuk H, mulai suku yang pertama pangkatnya terendah yaitu pangkat 0 naik 1 per 1. Berarti setelah pangkat 0 hanya pangkat 1, kemudian pangkat 2, kemudian pangkat 3 dan seterusnya naik terus sehingga untuk suku yang terakhir H memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat N ya. Seperti itu ya, dikurangi X pangkat N, di sini tetap X pangkat N dibagi H. Nah, kemudian kita ingat untuk menentukan N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N min K faktorial. Sehingga kita cari koefisiennya satu per satu mulai dari N kombinasi 0 sama dengan N faktorial dibagi 0 faktorial dikalikan N min 0 faktorial. Sama dengan N faktorial dibagi 0 faktorial itu hasilnya 1, maka ini tinggal N faktorial sehingga diperoleh 1. Berikutnya untuk N kombinasi 1 sama dengan N faktorial dibagi N 1 faktorial kali N min 1 faktorial sama dengan N kali N min 1 faktorial dibagi N min 1 faktorial. Ya, ini dicoret maka tinggal N saja. Kemudian untuk yang ini nggak perlu dicari, langsung kita cari yang terakhir ini adalah N kombinasi N sama dengan N faktorial dibagi N faktorial dikalikan N min 1 faktorial, maka diperoleh N faktorial dibagi N faktorial kali 0 faktorial itu sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga dari situ maka kita substitusikan koefisiennya ke sini, maka diperoleh limit H mendekati 0 1 kali X pangkat N tetap X pangkat N, kemudian H pangkat 0 itu sama dengan 1 ditambah ya N kombinasi 1 hasilnya N, kita gantikan ke sini, kemudian ini X pangkat N min 1 tetap, H pangkat 1 juga tetap, ditambah N kombinasi 2 tetap, X pangkat N min 2 tetap, H pangkat 2 juga tetap, ditambah dan seterusnya plus 1 ini dari N kombinasi N 1 ya, dikalikan X pangkat 0 hasilnya juga 1 dikalikan H pangkat N dikurangi X pangkat N dibagi H. Nah, sehingga dari situ kita kalikan maka diperoleh limit H mendekati 0 X pangkat N ditambah N X pangkat N min 1 kali H ditambah N kombinasi 2 X pangkat N min 2 H pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah H pangkat N dikurangi X pangkat N dibagi H. Nah, di sini ada X pangkat N, di belakang ada min X pangkat N sehingga bisa kita sederhanakan. Maka diperoleh limit H mendekati 0 N X pangkat N min 1 H pangkat 1 ditambah N kombinasi 2 X pangkat N min 2 H pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah H pangkat N dibagi dengan H ya. Nah, sehingga dari situ diperoleh ya. Di sini kalau kita lihat hanya ya untuk pembilangnya semua mengandung H. Sehingga bisa kita faktorkan hanya dikeluarkan dari dalam kurung, sehingga dalam kurung hanya akan berkurang satu-satu. Maka untuk suku yang pertama H pangkat 1 sudah diambil di sini, maka hanya habis atau tidak mengandung H. Ditambah untuk suku yang kedua H pangkat 2 diambil 1, maka hanya berkurang 1, maka tinggal pangkat 1. Demikian juga seterusnya hanya berkurang 1 per 1 plus dan seterusnya yang terakhir H pangkat N diambil 1 di sini maka berkurang 1, maka hanya tinggal pangkat N min 1 dibagi H tetap. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini
pembilangnya ada H, penyebutnya ada H, maka bisa kita sederhanakan sehingga tinggal limit H mendekati 0, N(x pangkat N-1) ditambah N kombinasi 2, X pangkat N-2, H pangkat 1 ditambah dan seterusnya ditambah H pangkat N-1. Nah, semua suku mengandung H kecuali suku yang pertama ya. Di sini yang titik-titik ini juga mengandung H. Sehingga hanya bisa kita substitusikan, hanya mendekati 0 berarti semua dikalikan 0 ya, karena hanya 0. Nah, sehingga semuanya menghasilkan angka 0 kecuali suku yang pertama. Sehingga hasilnya tinggal N(x pangkat N-1) saja. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa turunan dari Fx sama dengan X pangkat N adalah F aksen X sama dengan N(x pangkat N-1. Demikian pembahasan turunan kali ini, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya.